Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai indirect speech. Teman-teman sekalian, materi indirect speech ini sudah pernah kita bahas beberapa kali. Indirect speech 1, 2, dan 3. Namun kali ini indirect speech yang akan kita bahas adalah indirect speech atau kalimat tidak langsung mengenai kalimat question atau kalimat tanya. Oke, gimana sih cara mengubah kalimat tanya menjadi indirect speech? Baiklah teman-teman sekalian, tidak berpanjang kalam, kita langsung saja masuk ke materinya. Nah teman-teman, kita awali dengan simple present. Jadi semua kalimat yang berada di kalimat direct atau langsung merupakan kalimat tanya semua teman-teman. Nah di kolom kiri itu adalah direct ya, kolom kiri ini adalah direct, kalimat langsung, sedangkan di kolom kanan ini kalimat indirect, kalimat tidak langsung. Nah teman-teman, kita awali ya dengan simple present terlebih dahulu. Dengan simple present terlebih dahulu. Kalimat langsung dalam simple present ketika diubah menjadi kalimat tidak langsung, maka dia akan berubah menjadi simple past. Yuk kita bahas satu persatu. Baik teman-teman sekalian, sekarang kita ke bagian pertama dari pertanyaan simple present yang directnya. John ask Jane, "Do you invite me?" John bertanya kepada Jane, "Apakah kamu mengundang saya?" Maka ini kalau diawali dengan auxiliary do atau does ya teman-teman, ketika dia diubah menjadi indirect, menjadi tidak langsung, perhatikan apa yang terjadi. John ask Jane, introductory wordnya diambil ya, di copy paste di sini. John ask Jane. Nah, maka kita menggunakan if. Perhatikan, do kita ganti menjadi if. John ask Jane if. John bertanya kepada Jane, apakah, if ini apakah ya, if she invited him. Nah, berubah kan teman-teman? Do-nya jadi if, terusnya lagi invite menjadi invited, menjadi simple past. Me-nya kan si John ya, maka me-nya di sini berubah menjadi him. Nah, kalimatnya menjadi John asked Jane if she invited him. John bertanya kepada Jane apakah si Jane mengundangnya, gitu teman-teman. Nah, hal yang sama silahkan kalian kerjakan untuk nomor 1. Nah, ini dikerjakan silahkan teman-teman. Nah, sama seperti ini cara pengerjaannya. Sama. Oke, silahkan kerjakan exercise 1 nomor 1. Saya hitung dalam hitungan 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kalau terlalu cepat kalian bisa pause videonya untuk mengerjakan soal. Saya beralih ke pertanyaan kedua. Kalau tadi pertanyaan yes no question pakai do, pakai does, kali ini masih simple present tapi pertanyaannya WH question. Ada why di sini. Apa yang terjadi kalau WH question ini diubah menjadi indirect speech? Kita lihat dulu yuk soalnya. Why do you come late? Kenapa kamu datang telat? He asked Susan. Dia bertanya kepada Susan. Oke, dianya dia laki-laki ya. Nah, ketika diubah menjadi indirect speech, ininya di copy paste teman-teman. Introductory wordnya di copy paste, ditaruh di depan. He asked Susan
Dia bertanya kepada Susan. Nah, kalau WH question, langsung aja kalian copy paste WH question-nya. WH question-nya kan why nih. Kalian copy paste why-nya. Why? Oke. He asked Susan why. Nah, Susan cewek kan, maka dia menggunakan she. Why she came late. Nah, come verb 1 berubah menjadi verb 2 karena kan simple past ya. Harus simple past. Came late. Gitu, teman-teman. He asked Susan why she came late. Dia bertanya kepada Susan kenapa dia datang telat. Kenapa Susan datang telat? Itu, teman-teman. Sederhana kan? Kalau WH question, dia langsung di copy paste WH question-nya. Berbeda dengan yang do seperti ini, yes no question. Oke, do-nya diganti menjadi if. Oke, sekarang silahkan kalian mengerjakan soal nomor 2. Soal nomor 2 kalian bisa contek dari sini ya. Tuh, silahkan dikerjakan dari sini nih. Sama soalnya, mirip, bukan sama ya, mirip untuk mengerjakan soal nomor 2. Oke, saya hitung dari 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, teman-teman. Sekarang kita lanjut lagi. Ini adalah bentuk kalimat tanya dari simple present. Udah nggak pakai do, nggak pakai WH question, tapi di sini pakai is, am, are. Oke, pakai auxiliary, pakai to be. Nah, is your mother fine? Apakah ibu kamu baik-baik saja? Jack ask Mike. Jack bertanya kepada Mike. Nah, ketika diubah menjadi kalimat tidak langsung, ininya di introductory word-nya di copy paste. John ask Mike. Jack ask Mike. Jack ask Mike. Oh, udah di copy paste. Nah, sekarang kalau dia pakai is, pakai are, dia menggunakan whether, artinya apakah. Oke. Kalau ini kan do, does pakai if. Oke. Boleh sih pakai whether, nggak masalah. Sama sajalah. Silahkan kalian pakai if atau whether. Sekarang ini is-nya jadi whether ya. Jack ask Mike, copy paste udah. Whether his mother, your mother, jadi his mother ya. Ini kan ibunya Mike, jadi his mother is berubah menjadi was karena simple past. Was fine. Gitu, teman-teman. Nah, soal yang selanjutnya aja, soal nomor 3. Kalian bisa lihat contohnya dari sini karena mirip ya soalnya. Jadi silahkan kalian kerjakan nomor 3. Saya hitung. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, teman-teman. Sekarang kita lanjutkan lagi ke materi selanjutnya, yaitu pertanyaan dari tensi simple past. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita ngomongin simple past nih. Kalau simple past pasti deh kalian tahu ya, dia pakai did karena lampau. Lihat soalnya, did you see the accident last night? Apakah kamu lihat kecelakaan tadi malam? I asked him. Saya bertanya kepada dia. Nah, ketika diubah, kita copy paste lagi introductory verbnya nih, introductory wordnya. I asked him, di copy paste di sini. I asked him. Oke, kita mulai menggunakan if, artinya apakah ya. I ask him if. Oh, di sini salah ya teman-teman, bukan I, harusnya he. Ya, harusnya dia kan yang melihat kecelakaannya. If he had seen. Nah, di sini kalian tahu teman-teman bahwa kalau kalimatnya simple past see, maka dia kalau kalimatnya simple past maksudnya did ya, ini kan simple past, maka dia ubah menjadi past perfect. Kalau past perfect ini maka dia pakai had ditambahin verb 3.
Nah, she berubah menjadi had seen. Oke, past perfect. The accident the previous night. Saya bertanya pada dia, apakah dia laki-laki? If he had seen the accident the previous night. Oke, karena kita nggak mau lama-lama ya, yang penting kalian paham. Jadi silahkan kalian kerjakan soal nomor 4 nih sekarang. Soalnya mirip sama ini. Silahkan kalian kerjakan berubah menjadi past perfect ya, saat diubah menjadi indirect speech-nya. Nih soal nomor 4. Saya hitung ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sekarang kita lanjut lagi nih ke present perfect. Nah, agak cepat ya, takutnya kalian bosan gitu. Jadi mohon maklum. Kita mengubah kalimat tanya present perfect menjadi kalimat tidak langsungnya. Oke, kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Perhatikan kalimatnya. Have you finished your work? Sudahkah kamu menyelesaikan pekerjaan kamu? Mike asked to Kimberly. Mike bertanya kepada Kimberly. Nah, kalau present perfect teman-teman diubah menjadi kalimat tidak langsung, maka dia berubah menjadi past perfect. Ininya di copy paste nih. Mike asked to Kimberly, copy paste. Mike asked Kimberly, gunakan if. Oke, atau whether. If, oke. Have you finished menjadi you-nya kan she ya, Kimberly, maka she. Have-nya menjadi had, diikuti verb 3 finish. She had finished her work. Mike asked Kimberly if she had finished her work. Nah, sederhana kan? Nah, soalnya juga mirip nih teman-teman, nomor 5. Silahkan dikerjakan. Soalnya mirip sama yang ini. Cara pengerjaannya juga sama. Silahkan kalian kerjakan, saya hitung sampai 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini baru 5 soal. Exercise 1 itu nomor 1 sampai 12. Ini baru 5 soal. Jadi kita lanjut lagi ke teman-teman. Oke. Sekarang kita lanjut ke present continuous. Oke, kita lanjut ke present continuous. Gimana cara mengubah kalimat tanya langsung menjadi kalimat tanya tidak langsung kalau tensesnya adalah present continuous. Nah, perhatikan contohnya. Are you listening to me? The teacher asked me. Apakah kalian dengerin saya? Apakah kamu dengar saya? Tanya gurunya. Cara mengubahnya gimana? Sama, copy paste nih. Ini introductory-nya kamu copy paste. The teacher asked me, copy paste. The teacher asked me. Gunakan if atau whether. If, oke. Present continuous berubah menjadi past continuous. If I, oke, kan yang ditanya saya ya. If I was listening. Oke, kan past continuous. Past continuous itu pakai was atau were. Bukan is am are ya, tapi was atau were. Karena ini I, maka I pakai was ditambahin verb ing. Listening to him. Si guru bertanya kepada saya, apakah saya sedang mendengarkannya? Tuh, sederhana kan? Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 6 ya. Nomor 6 itu soalnya mirip banget sama ini. Oke, mirip. Silahkan kalian kerjakan, ubah menjadi kalimat indirect speech. Saya hitung. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Sekarang ini yes no question ya. Sekarang kita ke WH question, WH.
Nah, kalau WH biasanya kalau diubah jadi indirect dia nggak berubah, tetap WH. What are you looking for, Jim? Apa yang sedang kamu cari, Jim? Ask Jack. Tanya Jack. Nah, sekarang ask Jack-nya ini kita copy paste, tapi Jack-nya di depan ya. Jack ask, Jack bertanya Jim. Oke, Jack bertanya kepada Jim. Karena ini WH question, maka dia tetap WH-nya ada di sini. Copy paste what. Nah, apa yang dia cari? Oke, Jim nyari apa? What he was looking for. Karena Jim itu cowok, maka he. Karena he, maka diikuti was. Bukannya were ya, was. Lalu diikuti verb ing. Karena dia itu jadi past continuous kan? Nah, jadi jawabannya Jack bertanya kepada Jim apa yang sedang dia cari. Nah, soal nomor 7 mirip dengan ini. Silahkan kalian kerjakan ya. Nomor 7. Saya hitung 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, teman-teman, sekarang kita beralih ke simple future. Nah, kalau kalimat langsungnya simple future, maka kalimat tidak langsungnya menjadi past future. Nah, bedanya cuma di will-nya ya. Will pasti berubah jadi would. Oke, kita lihat soalnya. I ask Kim, will you be here at 10? Saya bertanya kepada Kim, akankah kamu di sini pada pukul 10? Nah, ini copy paste, introductory-nya di copy paste. I ask Kim, I ask Kim. Gunakan if atau whether. If, oke, kita pakai if nih. If, will you be here? Will you-nya itu kan si Kim. Kim itu kan cewek ya. Maka if she, will berubah menjadi would be here, di sini menjadi di sana. Here menjadi there. At 10. Selesai deh. Gampang kok. Nah, ini nomor 9 sama nih. Silahkan kalian kerjakan nomor 9 sama seperti contoh yang ini ya. Oke. Kerjakan nomor 9. Saya kasih hitungan mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sekarang kita beralih ke future continuous. Nih teman-teman. Tenses future continuous. Kalau future continuous, maka dia berubah menjadi past future continuous. Oke, past future continuous. Nah, perhatikan contohnya. Will she be wearing the raincoat tomorrow? I ask Jim. Akankah dia memakai jas hujan besok? Saya bertanya kepada Jim. Ini kita diubah ya, gampang. Ini copy paste nih, I ask Jim. Menjadi I ask Jim. Gunakan if atau whether. If, kita pakai if. If she, will jadi would. Be wearingnya tetap be wearing the raincoat the following day. Tomorrow itu berubah menjadi the following day. Oke. Ingat ya, tomorrow berubah menjadi the following day pada kalimat tidak langsung. Sederhana kan? Jadi yang berubah itu adalah will-nya menjadi would. Oke. Nah, untuk nomor 10 sama, teman-teman. Soalnya sama, dari sini mirip ya, bukan sama, mirip. Silahkan kalian kerjakan soal nomor 10. Saya hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sekarang kita lanjut, masih exercise 1 ya. Nah, kita sekarang beralih teman-teman ya. Kita beralih ke kalimat imperatif. Oke. Kalau selama ini kita kan ngomongin kalimat tanya yang barusan ya.
mengubah kalimat tanya langsung menjadi kalimat tanya tidak langsung. Kali ini kita mengubah kalimat perintah langsung menjadi kalimat perintah tidak langsung. Oke, kita mulai ya kalimat perintahnya. Contohnya di sini. He said, dia berkata, lie down Tom, berbaring Tom, gitu. Nah, saat diubah menjadi kalimat tidak langsung, he said, oke, menjadi he told siapa? Dia menyuruh siapa? He told Tom. Dia menyuruh Tom untuk ngapain? To lie down. Gampang ya. Dia pakai kata told. He told karena kalimat perintah. Siapa yang diperintah? Tom. Suruh ngapain dia? To lie down. Gunakan to di sini. Oke. Nah, soal yang sama, yang mirip sama, silakan kalian kerjakan nomor 11. Seperti ini dia mirip. Oke, nanti jadinya seperti ini. Silakan kalian kerjakan nomor 11. Saya hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke teman-teman, untuk selanjutnya masih kalimat perintah, kalimat langsungnya. Forget all about this young man, her mother told Susan. Harusnya bukan young man ya, kalau Susan kan cewek. Ini harusnya young girl atau young lady. Biasanya sih young lady. Oke, kita ganti man-nya jadi lady ya. Maka ketika diubah menjadi kalimat tidak langsung, her mother told Susan. Di copy paste, her mother told Susan, pakai to lagi teman-teman, jangan lupa karena kalimat perintah. To, ibunya menyuruh Susan untuk to forget all about that. This berubah menjadi that. Maksud saya, iya saya yang salah. Soalnya benar ini teman-teman, nggak ada yang salah dengan soal ini. Forget all about this young man, her mother told Susan. Lupakan segala sesuatunya tentang cowok ini, kata ibunya memberitahu Susan. Jadi Susan suruh melupain tuh cowok ya. Udah benar ini. Ketika diubah menjadi kalimat indirect atau kalimat tidak langsung, ini bisa di copy paste. Her mother told Susan. Her mother told Susan, ibunya menyuruh Susan gunakan to. Untuk apa? To forget all about this young man. To forget all about this berubah menjadi that young man. Dan selesai ya. Sederhana kok. Nah, silahkan kalian kerjakan soal nomor 12. Soalnya mirip dengan contoh ini. Oke, mirip dengan contoh ini. Oke, silahkan saya hitung 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik teman-teman sekalian, kali ini kita beralih ke exercise 2 atau latihan 2 ya. Untuk latihan 2 ini silahkan kalian kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 7. Oke, demikianlah materi kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap kalian semangat belajar, tetap kalian jaga kesehatan. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum.